Dalam suasana hening, Ki Ronggo Pitekso bersama dengan Ki Lurah Wiryo masing-masing masih menakar-nakar sebab musabab peristiwa yang tengah terjadi itu. Setelah berpikir sejenak, Ki Ronggo Pitekso kemudian berkata kepada Ki Lurah Wiryo, "Ki Lurah Wiryo, kau pasang kembali kain penutup wajah Rangkut. Persoalan ini kita rahasiakan dulu. Jangan sampai ada seorang pun yang mendengarnya. Nanti biarlah Ki Temenggung Gajah Birowo yang akan memberikan kesimpulan atas terbunuhnya Kanjeng Sunan Prawoto." "Baik Ki Ronggo," kata Ki Lurah Wiryo sambil memasang kembali kain penutup wajah yang berwarna hitam itu ke wajah Rangkut. "Ki Lurah, sekarang kau ambil keris yang ada di genggaman Rangkut maupun keris yang menancap di kakinya," kata Ki Ronggo Pitekso, dan sesaat kemudian Ki Lurah Wiryo mengambil keris yang menancap di kaki Rangkut dan menyerahkannya kepada Ki Ronggo Pitekso. Kalau melihat keris Kanjeng Sunan Prawoto yang hanya tinggal warongkonya saja, kemungkinan ini adalah keris Kiai Bedok milik Kanjeng Sunan Prawoto. Kembang kacangnya kini telah patah. Mungkin tadi terjatuh bersama tubuh Rangkut," kata Ki Ronggo Pitekso. Ketika Ki Lurah Wiryo akan mengambil keris yang berada di dalam genggaman tangan Rangkut, ternyata hulu keris itu digenggam sangat erat. Seakan-akan sampai mati pun Rangkut tidak mau melepaskan keris yang dibawanya itu untuk jatuh ke tangan prajurit Demak. Dengan mengeluarkan semua tenaganya, Ki Lurah Wiryo akhirnya mampu membuka jari Rangkut yang memegang erat hulu keris itu. Lalu keris yang berlumuran darah itu pun kemudian diserahkan kepada Ki Ronggo Pitekso. Keris ini yang telah menyebabkan terbunuhnya Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Aku tidak tahu nama keris ini, tetapi kalau Ki Sempono pasti tahu nama dapur maupun pamor dari keris ini, kata Ki Ronggo Pitekso sambil mengamat-amati keris yang masih belum menandarah itu. "Ki Lurah Wiryo, kau panggil dukun Ki Husodo untuk memampatkan darah Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari yang masih menetes. Lalu kau panggil juga Ki Sempono yang biasa mewarangi dan menjamasi keris pusaka kita," kata Ki Ronggo Pitekso. "Baik Ki Ronggo." "Ki Lurah, kau kirim juga beberapa orang prajurit untuk memberitahukan berita lelayu ini ke Demak, Kadilangu, Kudus, Jipang, Pajang, dan Kalinyamat. Para prajurit itu supaya berangkat malam ini juga. Perintahkan mereka untuk membawa beberapa buah obor. Prajurit yang diutus mengabarkan berita lelayu supaya dipesan hanya mengabarkan berita terbunuhnya Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Tidak usah mengabarkan berita lain. Tidak usah menceritakan mengenai Rangkut yang juga telah terbunuh," kata Ki Ronggo Pitekso. "Satu lagi Ki Lurah, siapkan kamar di belakang untuk membaringkan jenazah Rangkut." "Baik Ki Ronggo," kata Ki Lurah Wiryo, lalu ia pun segera berjalan keluar dari kamar. Malam itu, Sanggrahan Prawoto menjadi sibuk. Beberapa prajurit segera menyiapkan kuda-kuda yang akan dipergunakan untuk sebuah perjalanan jauh. Beberapa obor pun juga telah disiapkan. Dan ketika semua persiapan sudah selesai, sesaat kemudian Ki Lurah Wiryo segera memerintahkan mereka untuk segera berangkat. "Kalian berangkatlah sekarang. Ingat pesanku, kalian hanya mengabarkan berita lelayu saja. Tidak usah bercerita tentang orang yang berpakaian hitam yang mati di dekat pintu, karena kita belum mengetahui siapa orang itu," kata Ki Lurah Wiryo. "Baik Ki Lurah," kata para prajurit. Tidak lama kemudian, 6 ekor kuda telah keluar dari Pesanggrahan Prawoto. Di punggungnya
duduk para prajurit Wiro Tamtomo yang membawa obor. Setelah rombongan penunggang kuda yang membawa obor itu menjauh, seseorang terlihat sedang berjalan mendatangi dalam pesanggrahan, dan orang itu adalah Ki Sempono, seorang yang mumpuni tentang Wesi Aji dan telah terbiasa mewarangi serta menjamasi bermacam-macam pusaka. Ki Sempono yang sudah berusia lanjut itu berjalan menaiki pendopo pesanggrahan bersama seorang prajurit Wiro Tamtomo yang memanggilnya. Prajurit itu kemudian mengantar Ki Sempono memasuki kamar, sedangkan prajurit yang mengantarnya segera kembali ke pendopo. Ki Sempono terkejut ketika memasuki kamar Sunan Prawoto dan ketika mengetahui ada 3 orang yang tergeletak di dalam kamar. Ki Sempono, kau kupanggil ke sini karena Kanjeng Sunan Prawoto telah terbunuh bersama Kanjeng Prameswari, kata Ki Ronggo Pitekso. Ya Ki Ronggo, kata Ki Sempono. Ada 2 buah keris yang akan kau lihat. Ini adalah keris yang tertancap di kaki pembunuh, sedangkan yang ini adalah keris yang dipegang oleh orang itu, kata Ki Ronggo Pitekso sambil menunjukkan 2 bilah keris yang masih berada di atas meja kecil. Baik Ki Ronggo, saya akan memeriksanya, kata Ki Sempono. Ki Sempono kemudian mengambil warongko keris yang sudah tidak ada bilahnya, lalu warongko itu diletakkan di atas meja bersama dengan 2 bilah keris yang terkena darah. Dengan menggunakan sebuah kain yang dicelup dalam air yang berada pada sebuah mangkuk gerabah, maka Ki Sempono mulai membersihkan keris yang menancap di kaki orang yang berpakaian serba hitam itu. Setelah dibersihkan, maka darah yang menutupi bilah itu telah hilang, sehingga keris itu telah pulih kembali. Ki Ronggo, ini adalah keris Kiai Betok, keris pusaka milik Kanjeng Sunan Prawoto yang dipakai untuk membunuh orang ini, kata Ki Sempono. Kembang kacangnya kini telah patah, Ki Ronggo. Iya Ki Sempono, tidak apa-apa. Nanti akan saya laporkan kepada Tumenggung Gajah Birowo. Ki Sempono kemudian meletakkan keris Kiai Betok yang sudah dimasukkan ke dalam warongkonya itu di atas meja. Lalu ia mengambil keris lainnya yang juga masih berlumuran darah. Keris itu yang telah dipakai untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto, Ki Sempono, kata Ki Ronggo Pitekso. Ki Sempono tertegun ketika ia mengamati dapur keris yang dipegangnya. Ia merasa seperti pernah mengenal keris itu. Ada apa Ki Sempono? Tanya Ki Ronggo. Saya pernah melihat keris ini sebelumnya, Ki Ronggo, kata Ki Sempono. Di mana Ki? Tanya Ki Ronggo. Tunggu sebentar Ki Ronggo. Noda darahnya biar saya bersihkan dulu, biar pamornya bisa terlihat jelas, kata Ki Sempono sambil membersihkan bilah keris itu dengan kain basah. Ketika keris itu sudah bersih dan pamornya juga sudah terlihat jelas, ternyata keris itu telah membuat Ki Sempono terkejut. Wajahnya kini menjadi terlihat tegang. Ada apa Ki Sempono? Tanya Ki Ronggo. Keris ini Ki Ronggo, keris yang telah dipakai untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto, kata Ki Sempono. Kenapa keris ini Ki Sempono? Keris ini Ki Ronggo yang telah dipakai untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto. Saya pernah melihat keris ini ketika saya berada di kota Rajan Demak, kata Ki Sempono. Kapan Ki Sempono melihat keris ini? Dulu Ki Ronggo, di Keraton Demak. Sudah lama sekali ketika saya ikut membersihkan keris ini
yang dulu terkena noda darah dari tubuh Pangeran Sekar Seto Ing Lepen, kata Ki Sempono. Jadi, keris ini yang dulu pernah dipakai untuk membunuh Pangeran Sekar Seto Ing Lepen. Iya, Ki Ronggo. Kalau begitu, keris ini adalah keris Kiai Setan Kober, kata Ki Sempono. Ya, keris Kiai Setan Kober. Apakah kau tidak salah ucap, Ki Sempono? Kalau kau keliru, berat akibatnya. Kalau keris ini bukan keris Kiai Setan Kober, lalu kau sebut ini sebagai Kiai Setan Kober, akibatnya bisa panjang, kata Ki Ronggo Pitekso. Tidak, Ki Ronggo. Keris ini pasti keris Kiai Setan Kober. Saya hafal bentuk tangguh, dapur maupun pamor dari keris Kiai Setan Kober yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kudus, kata Ki Sempono. Ya, keris Kiai Setan Kober adalah keris pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus. Tetapi, kenapa bisa berada di tangan Rangkut? Ki Ronggo Pitekso yang sudah puluhan tahun mengabdi di Kesultanan Demak, yang mengetahui semua persoalan maupun pertentangan di dalam keluarga Keraton Demak, akhirnya bisa mengurai tentang terbunuhnya Sunan Prawoto bersama Kanjeng Prameswari. Ini adalah kesimpulanku sendiri. Mungkin saja kesimpulanku salah. Belum tentu peristiwa yang sebenarnya tepat seperti perkiraanku, kata Ki Ronggo dalam hatinya. Ki Sempono, persoalan keris Kiai Setan Kober yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto, selain kita berdua, jangan ada seorang pun yang mengetahui. Nanti semua persoalan akan aku laporkan dulu kepada Tumenggung Gajah Birowo, kata Ki Ronggo Pitekso. Baik, Ki Ronggo. Sekarang keris Kiai Setan Kober akan saya masukkan ke dalam warongkonya. Di mana warongkonya, Ki Ronggo? Kata Ki Sempono. Ki Ronggo segera memeriksa tubuh Rangkut, lalu ia pun mengambil sebuah warongko yang terselip di lambung depan sebelah kiri. Ini warongkonya, Ki Sempono. Ki Sempono kemudian menerima warongko itu, lalu dibersihkannya dengan kain basah. Kemudian bila keris Kiai Setan Kober dimasukkan kembali ke dalam warongkonya. Warongko keris Kiai Petok yang masih ada sedikit noda darah juga dibersihkan sampai terlihat bersih. Setelah meletakkan kedua keris yang telah dibersihkan itu, maka Ki Sempono kemudian berkata kepada Ki Ronggo Pitekso. Ki Ronggo, kedua keris itu sudah bersih. Tinggal mengolesi minyak pada bilahnya. Apalagi yang bisa saya lakukan, Ki Ronggo? Sudah selesai, Ki Sempono. Terima kasih. Silahkan pulang. Tetapi kalau nanti Ki Tumenggung Gajah Birowo ingin mendapatkan beberapa keterangan dari Ki Sempono, akan ada prajurit yang diutus ke rumah Ki Sempono, kata Ki Ronggo Pitekso. Baik, Ki Ronggo. Saya mohon pamit sekarang, kata Ki Sempono. Lalu ia pun segera membuka pintu dan kemudian keluar dari ruang dalam. Setelah Ki Sempono meninggalkan pendopo pesanggrahan, tidak lama kemudian masuklah Ki Luar Wiryo bersama dengan Ki Husodo, seorang dukun yang telah biasa dipanggil ke pesanggrahan dan telah biasa memampatkan luka akibat senjata tajam. Dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi bermacam daun-daunan dan akar-akaran, Ki Husodo mengira akan disuruh merawat orang yang terkena senjata tajam. Ki Husodo terkejut ketika masuk ke dalam kamar Sunan Prawoto dan mengetahui ada 3 orang yang tengah tergeletak di dalam kamar. Ki Husodo, kau kupanggil ke sini karena Kanjeng Sunan Prawoto telah terbunuh bersama dengan Kanjeng Prameswari.
dan darahnya pun kini masih menetes di tubuhnya, kata Ki Ronggo Pitekso. Tugasmu adalah memapatkan darah yang masih menetes di jenazah Sunan Prawoto, kata Ki Ronggo. Baik Ki Ronggo. Orang yang berpakaian hitam ini juga terluka kakinya. Kau pampatkan juga darahnya. Ki Husodo kemudian mulai bekerja membersihkan luka pada jenazah Sunan Prawoto dan juga Kanjeng Prameswari yang masih sedikit meneteskan darah. Ki Lurah Wiryo kemudian mendekati Ki Ronggo Pitekso, kemudian ia berkata, Ki Ronggo, kamar belakang untuk membaringkan jenazah Rangkut sudah siap. Baik, kau pindahkan jenazah Rangkut ke kamar belakang. Jangan ada seorang pun yang membuka tutup muka Rangkut, kata Ki Ronggo. Ki Lurah Wiryo kemudian memanggil 2 orang prajurit yang masih berada di ruang dalam, lalu keduanya pun mengangkat jenazah Rangkut menuju ke ruang belakang, lalu diletakkannya di atas diban kecil. Kalian jaga kamar ini. Tutup pintunya, jangan ada seorang pun yang boleh memasuki kamar ini, kata Ki Lurah Wiryo. Sementara itu, kedua prajurit Sandi Jipang yang berangkat bersama Rangkut berlari menjauhi pesanggerahan Prawoto setelah mendengar suara titir. Mereka berdua segera bersembunyi di balik kegelapan. Mereka berhasil melarikan diri sebelum beberapa prajurit Wirotamtomo berdatangan memeriksa daerah di sekitar pesanggerahan. Di tempat persembunyiannya, mereka berdua mendengar langkah beberapa kaki kuda yang sedang berjalan. Dan sebentar lagi mereka akan melintas di jalan yang tidak jauh dari tempat persembunyian mereka. Ada beberapa orang berkuda dengan membawa obor. Mau pergi kemana mereka? Tanya Gendon yang mendengar derap kaki kuda dan melihat beberapa obor yang menyala-nyala. Kau bertanya padaku. Dari tadi kita bersama-sama, Gendon. Hanya sebentar kau pergi bersama Ki Rangkut. Setelah itu kita akan bersama lagi, jawab Ranu. Ki Rangkut berjanji setelah membunuh Sunan Prawoto, kita akan bertemu di tempat kuda-kuda kita. Mungkin sekarang Ki Rangkut sudah menunggu kita di sana, kata Gendon. Iya, nanti kita pergi ke sana setelah orang-orang berkuda yang membawa obor itu telah lewat, kata Ranu. Sesaat kemudian 6 ekor kuda berjalan melintas tidak jauh dari persembunyian mereka. Kau yang akan ke Kalinyamat, tanya salah seorang penunggang kuda kepada temannya yang berkuda di sampingnya. Malam yang sepi di daerah Prawoto menyebabkan suara mereka terlihat menjadi jelas terdengar. Ya, aku akan mengabarkan berita lelayu ini ke Kalinyamat. Kasihan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ia pasti sangat bersedih. Sunan Prawoto adalah kakak yang sangat dikasihinya, kata temannya itu. Aku pun juga tidak mengira kalau Kanjeng Sunan Prawoto akan terbunuh malam ini, kata prajurit lainnya. Mendengar kalimat orang berkuda itu, Gendon dan Ranu yang sedang bersembunyi, keduanya pun tersenyum. Usaha Ki Rangkut telah berhasil. Sunan Prawoto telah terbunuh, kata Ranu. Ya, mari kita segera pergi ke tempat kuda kita di pinggir hutan. Kita tunggu Ki Rangkut di sana. Setelah itu, kita baru pulang ke Jipang, kata Gendon. Beberapa saat kemudian, rombongan prajurit berkuda yang membawa obor itu pun telah semakin menjauh. Cahaya obor pun kini sudah tidak terlihat lagi, menghilang ketika kuda-kuda itu telah melewati tikungan di dekat Randu Alas. Lebih baik kita berada di sini dulu, menunggu sampai terbitnya fajar, biar jalannya nanti tidak terlalu gelap, Gendon, kata Ranu. Baiklah, saut Gendon sambil menguap. Sambil menunggu datangnya fajar, mereka berdua berusaha untuk bisa tidur, dan kini mereka berdua bersandar pada sebilah pohon.
dingin. Kain panjang kita berada dalam bungkusan di pelana kuda, kata Ranu. Malam pun kini sudah sampai ke ujungnya. Lintang Panjerino bersinar cemerlang, langit Brangwetan pun juga telah memerah. Matahari kini mulai terbangun menjalankan tugasnya dalam menyinari bumi Prawoto. Pesanggrahan Prawoto kini terlihat sibuk. Belasan prajurit Wirotamtomo berjaga di sekitar pendopo maupun di halaman belakang. Jenazah Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari telah dibaringkan di ruang dalam, lalu ditutupi dengan kain panjang, sedangkan dipan keduanya diatur berjejer. Kasultanan Demak kini sedang bergabung. Sang raja dan Prameswari telah terbunuh secara bersamaan, sedangkan jenazah pembunuh Kanjeng Sunan Prawoto terbaring ditutupi kain panjang berada di halaman belakang yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo. Tidak seorang pun berani membuka kain penutup jenazah pembunuh dari Sunan Prawoto. Ki Lurah Wiryo telah melarang siapapun untuk memasuki kamar yang berisi jenazah pembunuh Sunan Prawoto. Sementara itu, tidak jauh dari pesanggrahan di pinggir hutan Prawoto, 2 orang prajurit Sandin Jipang, yaitu Gendon dan Ranu, merasa khawatir ketika mereka berdua telah berada di pinggir hutan Prawoto, di tempat mereka menambatkan 3 ekor kuda mereka. Suasana di pinggir hutan terlihat sangat sepi. Mereka berdua tidak menjumpai Ki Rangkut yang telah berjanji akan bertemu dengan mereka di tempat itu. Di tempat itu hanya terlihat 3 ekor kuda yang tertambat di beberapa cabang pohon. Seharusnya saat ini Ki Rangkut sudah sampai di sini, di tempat penambatan kuda ini, kata Gendon khawatir. Ki Rangkut bilang begitu padamu, Don? Tanya Ranu. Iya, ia menyuruhku melarikan diri lewat halaman belakang. Setelah Ki Rangkut selesai membunuh Sunan Prawoto, ia akan segera menuju ke tempat kuda-kuda ini, kata Gendon. Sebaiknya sekarang kita kembali ke sekitar pesanggrahan, lalu mencari berita apa sebetulnya yang telah terjadi di dalam pesanggrahan, ajak Ranu. Baik, kita harus ganti pakaian dulu, kata Gendon. Lalu mereka berdua segera melepaskan pakaian serba hitamnya, lalu berganti dengan pakaian yang biasa mereka kenakan. Beberapa saat kemudian, dengan membawa bungkusannya, mereka pun berjalan menuju pesanggrahan Prawoto yang letaknya tidak terlalu jauh dari hutan Prawoto. Saat itu, pesanggrahan Prawoto terlihat telah dijaga oleh belasan prajurit Wirotamtomo. Puluhan orang penduduk desa di Prawoto terlihat berada di luar regol pesanggrahan. Mereka bergerombol sambil bercerita tentang pembunuhan yang terjadi di pesanggrahan Prawoto tadi malam. Kedua orang prajurit Sandin Jipang yang telah terbiasa mencari berita di berbagai keadaan tidak mengalami kesulitan apapun ketika mereka harus menyusup di keramaian di depan pesanggrahan Prawoto. Gendon dan Ranu yang seakan-akan tidak saling mengenal berjalan mendekati beberapa orang yang sedang asyik berbicara. Kisana, sedang ada apa di daerah Prawoto ini? Kelihatannya seperti ramai sekali, tanya Gendon kepada seorang anak muda yang berada di sana. Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari telah meninggal dunia. Mereka telah terbunuh tadi malam. Kau kelihatannya bukan orang dari daerah Prawoto, Kisana, kata anak muda itu. Aku bukan orang dari Prawoto, Ki. Aku berasal dari daerah Semarang, kata Gendon. Lalu, kau akan pergi kemana, Kisana? Tanya anak muda itu yang melihat orang yang membawa sebuah bungkusan. Aku akan pergi ke tempat pamanku yang menjadi nelayan di daerah Rembang. Apakah desa Rembang masih jauh dari sini, Kisana? Sudah dekat. Nanti pada waktu matahari mencapai puncak langit, setelah melewati Juwono, kau akan tiba di desa Rembang, kata anak muda itu. Baik, Kisana,
kata Gendon. Kemudian ia pun berjalan mendekati seorang tua yang sedang bercerita kepada beberapa orang di sampingnya. Aku tidak mengira kalau Kanjeng Sunan Prawoto telah meninggal bersamaan dengan Kanjeng Prameswari, kata seorang tua yang rambutnya telah memutih. Ya, memang harus begitu. Jodoh, rezeki, pati, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kata orang yang berada di sebelahnya. Untunglah Kanjeng Sunan Prawoto juga telah mampu membunuh orang yang membunuhnya, kata orang itu. Dari mana kau mengetahuinya? Kau kemarin sehari penuh pergi berdua bersama aku, kata orang yang di sebelahnya. Kemenakanku yang cerita padaku. Kau tahu, kemenakanku seorang prajurit Wirotamtomo. Kemarin ia bercerita sempat mencari orang yang berada di sekitar rumahku, cerita orang tua itu. Kalau begitu, Kanjeng Sunan Prawoto sudah mampu membunuh orang yang membunuhnya. Jadi keduanya telah meninggal dunia, tanya temannya itu. Ya, mereka berdua telah mati sampio, kata orang tua yang berambut putih itu. Tanpa menarik perhatian, perlahan-lahan Gendon melangkah menjauhi kerumunan, dan setelah bayangan tubuhnya hilang tertutup bayangan pohon, maka Ranu pun perlahan-lahan juga menyusul berjalan ke arah yang sama. Keduanya kini masih terus berjalan. Setelah agak jauh, maka Ranu pun kemudian mempercepat langkahnya hingga menyusul temannya yang sudah berada di depan. Celaka, ternyata Kirangku telah mati sampio bersama Sunan Prawoto, kata Gendon setelah Ranu berhasil menyusul dan telah berjalan di sampingnya. Ya, kalau Kirangku terbunuh, berarti keris Kiai Setan Kober berhasil direbut prajurit Demak, kata Ranu. Padahal keris itu adalah keris pusaka Kanjeng Adipati, keris yang menjadi sifat kandel Kadipaten Jipang, sahut Gendon. Ya, saat ini keris itu berada di tangan Perwira Tamtomo Demak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita secepatnya pulang dulu ke Jipang, Ranu. Kita laporkan semuanya kepada Kanjeng Adipati. Kalau Sunan Prawoto, Kanjeng Prameswari dan Kirangkut, ketiganya telah terbunuh, kata Gendon. Baik, mari kita ambil kuda-kuda kita yang berada di pinggir hutan, sahut Ranu. Keduanya kini segera mempercepat langkahnya menuju ke pinggir hutan Prawoto, tempat ditambatkannya kuda-kuda mereka. Ketiga kuda itu masih tertambat di cabang pohon di tempatnya semula. Ketika Gendon dan Ranu tiba di tepi hutan Prawoto, dengan cepat keduanya melepas tali kendali kuda yang masih tertambat di cabang pohon itu. Gendon, kau berangkatlah lebih dulu. Kau pacu kudamu sampai ke Jipang. Aku berkuda di belakangmu dengan menggandeng kuda Kirangkut, kata Ranu. Baik, aku akan berangkat sekarang, kata Gendon sambil naik ke punggung kuda, dan bungkusannya pun juga telah disangkutkan di pelana kudanya. Hati-hati, jangan berpacu terlalu kencang, supaya napas kudamu tidak putus di jalan, kata Ranu. Sesaat kemudian, seekor kuda yang di punggungnya telah terdapat prajurit sandi dari Jipang, yaitu Gendon, kini telah berpacu di jalan yang menuju ke arah selatan. Di belakangnya, Ranu, seorang prajurit sandi lainnya, sudah berada di punggung kuda sambil berjalan menuntun seekor kuda yang tidak ada penumpangnya. Gendon menunggang kudanya meninggalkan hutan Prawoto tanpa menghiraukan dinginnya udara pagi. Ia terus memacu kudanya cepat sekali, meninggalkan debu-debu yang berterbangan yang dihamburkan oleh kaki-kaki kudanya. Matahari kini naik ke langit semakin tinggi. Pagi itu, kuda yang ditunggangi Gendon pun masih terus berlari di jalan yang menuju ke Kadipaten Jipang.
Semakin lama, Gendon pun menjadi semakin berdebar-debar karena ia juga menjadi semakin gelisah. Apa nanti yang akan dikatakan oleh Kanjeng Adipati setelah mengetahui keris Kiai Setan Kober kini sudah berada di tangan prajurit Wirotamtomo, kata Gendon dalam hatinya. Bagaimana nanti kalau Kanjeng Adipati menyuruhku untuk mengambil kembali keris Kiai Setan Kober ke Pesanggrahan Prawoto, kata Gendon sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meskipun aku dulu seorang pencuri, tetapi betapa beratnya kalau sekarang aku disuruh mencuri kembali keris Kiai Setan Kober yang kini sudah berada di tangan para prajurit Wirotamtomo Demak. Aduh. Kuda yang ditunggangi Gendon masih berlari terus menuju ke Kadipaten Jipang, meninggalkan Ranu yang masih berkuda jauh di belakangnya. Sementara itu, salah seekor kuda yang ditunggangi oleh prajurit Wirotamtomo yang akan mengabarkan berita lelayu ke Sunan Kudus telah sampai di depan gerbang Panti Kudus. Prajurit itu pun kemudian turun dari pelana kudanya, dan ketika beberapa orang santri berjalan mendekatinya, ia pun kemudian bertanya, Kanjeng Sunan Kudus apakah ada di tempat? Kanjeng Sunan Kudus sedang sakit. Sudah sejak kemarin Kanjeng Sunan Kudus sakit dan berbaring di kamarnya. Saat ini Kanjeng Sunan Kudus berpesan tidak bisa menerima tamu, kata salah seorang santri yang menyambutnya. Baiklah, kalau begitu sampaikan saja kepada Kanjeng Sunan Kudus. Ada berita lelayu dari Pesanggrahan Prawoto, kata prajurit Wirotamtomo yang menjadi utusan dari Pesanggrahan Prawoto. Utusan itu pun kemudian menceritakan tentang meninggalnya Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Santri itu pun berjanji akan menyampaikan berita lelayu ini kepada Kanjeng Sunan Kudus. Ketika matahari tepat berada di puncak langit, beberapa prajurit yang melakukan perjalanan ke Kalinyamat, Demak maupun Katilangu telah tiba di tempat yang dituju pada waktu yang hampir bersamaan. Di Pesanggrahan Kalinyamat, Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat terkejut ketika seorang prajurit Wirotamtomo mengabarkan tentang meninggalnya Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Jadi, keduanya telah terbunuh semalam, prajurit? Tanya Ratu Kalinyamat. Iya, Kanjeng Ratu, kata utusan itu. Siapa pembunuhnya? Tanya Ratu Kalinyamat, dan sorot matanya pun kini memancarkan amarah. Hamba tidak tahu, Kanjeng Ratu. Lalu, bagaimana dengan Pangeran Pangiri? Apakah ia selamat? Tanya sang ratu. Iya, Kanjeng Ratu, Pangeran Pangiri selamat, kata prajurit Wirotamtomo itu. Baik, kami sekarang juga akan berangkat ke Prawoto, kata Pangeran Hadiri. Setelah itu, Pangeran Kalinyamat itu pun segera memerintahkan untuk mempersiapkan keberangkatan rombongan Kalinyamat ke Prawoto. Beberapa saat kemudian, rombongan dari Pesanggrahan Kalinyamat telah berangkat menuju Pesanggrahan Prawoto. Ratu Kalinyamat telah berada di punggung kuda bersebelahan dengan Pangeran Hadiri. Hampir sama dengan utusan yang datang di Kalinyamat. Utusan yang datang menuju ke Katilangu juga telah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedangkan yang menuju ke Keraton Demak telah menemui Tumenggung Gajah Birowo bersama dengan Ki Patih Wonosalam. Di Pesanggrahan Prawoto, saat ini yang bertugas Ki Rangga Pitekso, tanya Tumenggung Gajah Birowo. Betul, Ki Tumenggung, yang bertugas di Prawoto adalah Ki Rangga Pitekso dan Ki Lurawiryo, kata prajurit Wirotamtomo itu. Tumenggung Gajah Birowo kemudian segera mengutus beberapa prajurit untuk memberitahu berita lelayu ini kepada semua Tumenggung Kesultanan Demak. Tumenggung Gajah Birowo pun kemudian memberitahukan kepada Ibu Suri,
ibu dari Sunan Prawoto. Dan beberapa saat kemudian, beberapa rombongan dari Demak juga telah berangkat secara berkelompok menuju ke Pesanggrahan Prawoto. Puluhan orang prajurit Wirobrojo, Wiromanggolo, maupun prajurit Patang Puluhan kini juga telah berangkat menuju ke Pesanggrahan Prawoto, hampir bersamaan dengan keberangkatan rombongan dari Demak. Matahari kini telah sedikit condong ke barat. Prajurit yang diutus menuju ke Jipang juga telah sampai di dalam Kadipaten Jipang Panolan. Antarpati yang kala itu sedang berada di pendopo segera menemui utusan yang berpakaian prajurit Wirotamtomo Kesultanan Demak itu. Mohon izin untuk menghadap Kanjeng Adipati Aryo Penangsang untuk menyampaikan berita lelayu dari Pesanggrahan Prawoto, kata utusan itu. Baik, tunggulah di pendopo. Akan saya sampaikan kepada Kanjeng Adipati, kata Antarpati. Lalu ia pun melangkah menuju ke ruang dalam. Di ruang dalam, Aryo Penangsang bersama dengan Ki Patih Mataun sedang menunggu kedatangan abdi setianya yang menjadi pemimpin prajurit Jipang, yaitu Rangkut, yang tengah diutus untuk mengerjakan tugas berat di Prawoto bersama dengan 2 orang prajurit Sandi Jipang. Hampir bersamaan, keduanya menengok ke arah pintu ketika melihat Antarpati terlihat memasuki ruang dalam. Ada apa, Antarpati? Kata Aryo Penangsang yang sedang duduk dihadap oleh Ki Patih Mataun ketika mengetahui Antarpati masuk ke dalam ruang dalam. Ada utusan dari Pesanggrahan Prawoto, Kanjeng Adipati, kata Antarpati. Suruh dia masuk. Antarpati kini segera keluar. Dan sesaat kemudian ia pun masuk kembali bersama utusan dari Pesanggrahan Prawoto. Kau utusan dari Pesanggrahan Prawoto, prajurit? Tanya Adipati Jipang. Iya, Kanjeng Adipati. Berita apa yang kau bawa dari Pesanggrahan Prawoto? Tanya Aryo Penangsang. Berita lelayu, Kanjeng Adipati. Kanjeng Sunan Prawoto telah meninggal dunia, terbunuh bersama Kanjeng Prameswari, kata utusan itu. Kapan peristiwa itu terjadi? Tanya Aryo Penangsang. Tadi malam, Kanjeng Adipati, pada saat wayah sepi wong. Dendamku sudah terbalas, kata Aryo Penangsang dalam hatinya, dan di sudut bibirnya telah terlihat sebuah senyum kepuasan. Tetapi senyum itu dengan cepat menghilang ketika teringat ternyata Kanjeng Prameswari juga ikut terbunuh bersama suaminya. Bodoh sekali. Kenapa Rangkut juga membunuh Ratu Prawoto? Katanya dalam hati. Padahal Prameswari itu tidak ada hubungan apapun dengan terbunuhnya Romo. Yang mempunyai persoalan denganku hanyalah Sunan Prawoto saja. Dan sekarang hutang telah terbayar lunas. Seharusnya Rangkut tidak perlu membunuh Prameswari, kata Adipati Jipang dalam hatinya, menyesalkan tindakan Rangkut yang telah membunuh Kanjeng Prameswari. Setelah beberapa saat mereka berdiam diri, maka Aryo Penangsang kemudian bertanya kepada prajurit Wirotamtomo itu. Prajurit, lalu siapakah orang yang telah berani membunuh Sultan Demak bersama dengan Kanjeng Prameswari? Tanya Aryo Penangsang. Hamba tidak tahu, Kanjeng Adipati. Baiklah, kalau begitu, apakah sekarang kau akan langsung pulang ke Prawoto, prajurit? Tanya sang Adipati. Iya, Kanjeng Adipati, tetapi nanti saya akan singgah sebentar di Desa Tarup, tempat kediaman paman saya, kata utusan itu. Desa Tarup, desa yang terletak di sebelah utara Desa Selo. Desa itu tidak begitu jauh dari Desa Selo. Betul, Kanjeng Adipati, jawab prajurit Wirotamtomo itu. Kemudian kepada Antarpati, Adipati Jipang berkata, Antarpati, kau urus utusan ini.
beri dia bekal untuk kembali ke Prawoto. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Antarpati, lalu ia dan prajurit Wiro Tamtomo itu bersama-sama keluar dari ruang dalam. Setelah Antarpati bersama prajurit itu keluar dari ruang dalam, maka yang berada di ruang dalam hanya Adipati Aryo Penangsang bersama dengan Ki Patih Mataun. Paman Mataun. Iya Kanjeng Adipati. Paman tidak usah pulang dulu. Paman di sini dulu menunggu pulangnya Rangkut dan 2 orang prajurit Sandi. Perhitunganku, sebelum menjelang malam mereka akan tiba di Jipang, kata Aryo Penangsang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati. Senja pun sebentar lagi akan tiba. Sinar matahari kini telah berwarna sedikit kemerahan. Panasnya pun juga sudah jauh berkurang, dan pada saat menjelang matahari terbenam yang ditunggu-tunggu oleh Adipati Jipang telah datang. Gendon yang berada di punggung kudanya kini baru saja tiba di depan pendopo Kadipaten Jipang. Gendon kemudian turun dari punggung kudanya dan denyut jantungnya semakin kencang. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Apapun yang terjadi nanti, aku harus melaporkan semuanya kepada Kanjeng Adipati. Mudah-mudahan Kanjeng Adipati tidak marah karena keris Kiai Setan Kober sekarang berada di tangan prajurit Wiro Tamtomo Demak, kata Gendon dalam hatinya. Kemudian kakinya pun melangkah menuju ke pendopo Kadipaten Jipang. Di pendopo, Gendon pun kemudian berjalan mendekati Antarpati yang sedang duduk bersama dengan 2 orang prajurit Jipang. Kakang Antarpati, aku baru saja datang dari pesanggrahan Prawoto. Mohon dapat menghadap Kanjeng Adipati, kata Gendon. Kau Gendon? Kau yang berangkat ke pesanggrahan Prawoto bersama dengan Ki Rangkut kemarin, tanya Antarpati. Betul Kakang Antarpati, jawab Gendon. Antarpati kemudian bangkit berdiri, lalu ia bersama Gendon berjalan menuju ke ruang dalam untuk menghadap Kanjeng Adipati yang sedang duduk berdua dengan Ki Patih Mataun. Mereka berdua kemudian berhenti di depan pintu menunggu perintah untuk dapat memasuki ruang dalam. Ada apa Antarpati? Tanya Ki Patih Mataun. Petugas sandi yang diutus ke pesanggrahan Prawoto telah datang dan ingin menghadap Kanjeng Adipati, Ki Patih, jawab Antarpati. Mendengar laporan dari Antarpati, Kanjeng Adipati mengangkat wajahnya dan ia pun heran, kemudian bertanya dalam hatinya. Kenapa utusan yang datang dari Prawoto yang menghadap kepadanya bukan 3 orang, tetapi hanya seorang saja? Baik, masuklah, perintah Aryo Penangsang. Dengan tergopoh-gopoh, Gendon pun segera masuk ke ruang dalam, sedangkan Antarpati kembali berjalan ke pendopo. Kau prajurit sandi yang berangkat bersama Rangkut ke pesanggrahan Prawoto. Siapa namamu prajurit? Tanya Adipati Jipang. Betul Kanjeng Adipati, nama saya Gendon, jawab Gendon. Kau datang dari Prawoto. Kenapa kau menghadapku seorang diri? Di mana Rangkut dan temanmu yang seorang lagi? Tanya Kanjeng Adipati. Ceritanya panjang Kanjeng Adipati. Perjalanan kami semula lancar. Kami sampai di pesanggrahan Prawoto pada saat sore hari, kata Gendon bercerita. Coba kau ceritakan semuanya Gendon, kata Aryo Penangsang. Gendon pun kemudian bercerita sejak mereka berangkat, kemudian berhasil masuk ke pesanggrahan. Setelah itu, ia dikejar oleh para prajurit Wiro Tamtomo, lalu diceritakan pula ketika ia bersama Ranu mendengarkan cerita tentang terbunuhnya Rangkut
dari orang-orang yang berada di luar pagar pesanggrahan Prawoto. Jadi, Rangkut telah mati sampyuh bersama Sunan Prawoto? Tanya Aryo Penangsang. Iya Kanjeng Adipati, jawab Gendon yang dadanya semakin berdebar-debar. Lalu, keris pusaka sifat kandel Kadipaten Jipang kini juga berada di tangan prajurit Wirotamtomo Demak, Gendon? Tanya Aryo Penangsang dengan nada yang semakin dalam. Iya Kanjeng Adipati, jawab Gendon yang denyut nadinya bertambah semakin kencang.